Selamat sore guys, ketemu lagi dengan saya, Dr. Made Wijaya. Hari ini topik kita membahas tentang peradangan sendi yang terjadi pada usia-usia tua ya, di atas usia 40 tahun, di mana di usia-usia di atas kepala 40 itu mulai terjadi yang namanya peradangan pada sendi karena minyak pelumas atau minyak sinovial yang membatasi antara tulang satu dengan tulang yang satu mulai produksinya berkurang hingga terjadilah peradangan. Jadi orang yang mengalami peradangan sendi biasanya mengalami rasa nyeri ketika dia mulai menggerakkan sendi tersebut, berbunyi, dan kadang-kadang memang terjadi pembengkakan ya. Jadi radang sendi karena usia ini masuk dalam penyakit degeneratif. Kita mengenal dengan istilahnya osteoartritis. Biasanya mengenai sendi-sendi terutama sendi lutut. Walaupun kejadian di sendi-sendi lain itu juga sering terjadi. Termasuk sendi bahu, sendi pergelangan kaki itu bisa saja mengalami yang namanya peradangan sendi. Penyakit ini masuk kategori penyakit degeneratif. Berarti pada usia-usia tertentu di mana kemampuan tubuhnya memproduksi minyak sendi sudah mulai sangat berkurang, maka disitulah berpotensi terjadinya mulai peradangan. Siapa saja sih yang bisa mengalami radang sendi? Pertama adalah orang di usia-usia di atas kepala 40. Yang kedua, orang yang mengalami obesitas. Semakin obes berat badannya, semakin kecenderungan untuk terkena daripada radang sendi itu makin besar. Kemudian pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang sering menggunakan persendian itu bisa mengakibatkan orang mengenai radang sendi. Misalnya seorang supir yang perjalanannya jauh, dia sering menggunakan kaki kirinya sebagai menginjak kopling. Nah, itu bisa berpotensi untuk terjadinya radang sendi pada lutut pada suatu ketika mungkin di 10 atau 15 tahun kemudian. Nah, ciri-ciri daripada orang mengalami radang sendi adalah nyeri pada waktu sendi itu digerakkan. Biasanya terasa berbunyi kayak krik-krik-krik gitu ya. Terutama pada saat dia naik tangga, berjalan. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita mengalami peradangan pada sendi? Pertama tentu harus diistirahatkan. Jadi kalau sendinya mengalami peradangan sendi bukan dilakukan malah berjalan, tapi harusnya diistirahatkan. Mengkonsumsi obat-obat yang bisa mengurangi rasa nyeri. Walaupun kalau dipakai jangka panjang, obat-obat penghilang nyeri ini sangat tidak disarankan karena bisa berefek pada iritasi lambung ya. Kemudian bisa terjadi kerusakan daripada ginjal kita suatu hari. Teman-teman ingat, pada orang yang mengalami peradangan sendi biasanya kan di usia 45 tahun ke atas, di mana penyakit-penyakit degeneratif lain juga muncul seperti hipertensi, penyakit jantung, penyakit diabetes. Kadang ada pasien-pasien yang sudah menggunakan obat-obat jantung seperti Aspilet. Nah, ketika dia mengalami radang sendi, dia juga mengkonsumsi obat penghilang nyeri sehingga berpotensi untuk terjadinya bleeding atau pendarahan pada daerah lambung. Obat apa yang aman untuk teman-teman yang mengalami peradangan sendi pada usia tua? Yang paling aman adalah menyuntikkan steroid ke dalam ruang sendinya atau ke dalam ruang sinovialnya. Kemudian kalau nyerinya sudah berkurang, maka pemberian asam hyaluronik ya atau minyak sendi ke dalam sendi secara reguler, mungkin setiap bulan diberikan. Kenapa harus setiap bulan diberikan? Jadi logikanya orang yang mengalami penyakit radang sendi ini kan disebabkan karena di usia-usia kepala 40 kemampuan dia memproduksi minyak sendi sudah sangat berkurang. Ibaratnya motor, kalau dia harus ganti oli, dia harus ganti oli secara reguler ya.
tentu minyak sendi yang kita suntikan ke dalam sendi itu tidak akan bertahan lama, sehingga perlu pemberian ulang minyak sendi. Biasanya kita lakukan setiap bulan. Minyak sendi ini sangat aman karena dia bukan penghilang nyeri, tapi dia sebagai bantalan ya, untuk mencegah agar tulang tidak ketemu tulang ya, sehingga aman, tidak ada efek ke ginjal suatu hari, tidak. Kemudian bagaimana kita mendeteksi bahwa nyeri pada persendian lutut itu disebabkan karena minyak sendi yang berkurang? Cukup sederhana, yaitu kita melakukan pemeriksaan foto ronsen pada daerah persendian, di mana nanti celah sendinya itu akan terlihat menyempit ya. Menyempit itu menandakan bahwa celah sendinya sudah, minyak sendinya sudah sangat berkurang. Jadi teman-teman yang di usia 45 tahun yang mulai timbul gejala-gejala nyeri pada persendian, berbunyi pada persendian, bengkak pada persendian, mungkin itu adalah radang sendi atau yang disebut dengan osteoartritis. Pengobatan yang terbaik adalah mengistirahatkan kaki, kemudian jika harus menggunakan obat-obatan, sebaiknya menggunakan obat-obatan yang disuntik pada daerah persendian karena jauh lebih aman, lebih terencana, sehingga tidak menimbulkan efek yang berat di kemudian hari. Demikian rekan-rekan topik kita tentang radang sendi osteoartritis yang sering diderita pada usia-usia di atas 40. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar.